Oke, selamat siang Bapak Yuswardi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengaruh ekstrinsik dan intrinsik di PT BPR Dana Nusantara. Baik, sekarang akan dimulai dari bab 1 yang dipresentasikan oleh teman saya, Vincent. Baik, saya akan langsung aja baca latar belakang, yaitu pertumbuhan sebuah bank sangat bergantung kepada layanan nasabah oleh karyawannya, serta tingkat komitmen seorang karyawan terhadap di sebuah perusahaan. Nah, salah satunya adalah dikembangkan khusus untuk mempertahankan karyawan yang kompeten dalam bidangnya, yaitu dengan cara membuahkan karyawan yang berkomitmen dan loyal terhadap perusahaan. Di PT BPR Dana Nusantara ini adalah sebuah organisasi perbankan yang bergerak di dalam bidang keuangan. Pertama kali berdirinya PT BPR Dana Nusantara adalah di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Mei 2002. Perusahaan ini memiliki 4 kantor cabang di Batam dan 3 kantor cabang di Batam, 1 di Pinang, dan kantor pusatnya di Nagoya Hill, yaitu di Jalan Raja Ali Haji, Komplek Sakti, Blok A nomor 1 dan 2. Nah, PT BPR ini dan Nusantara ini juga memiliki karyawan yang cukup banyak, yaitu sebanyak 118 orang. Perihal hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan BPR dan Nusantara untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu dengan cara memberikan bonus kepada karyawan berupa reward atau komisi, sehingga kepuasan kerja dan kinerja karyawan meningkat. Next. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah bonus berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Dana Nusantara. Kedua, untuk mengetahui apakah komitmen karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT BPR Dana Nusantara. Nah, selanjutnya, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan, diharapkan mendapatkan masukan informasi untuk atasan perusahaan untuk mengembangkan kinerja karyawan melalui bonus dan komitmen karyawan dalam perusahaan. Kedua, bagi peneliti, diharapkan menambah kemampuan yang diperoleh dari tugas yang diberikan serta menambah wawasan kepada peneliti. Yang terakhir, ketiga, bagi pembaca, diharapkan untuk pembaca dapat digunakan atau menjadi sebuah referensi dari penelitian ini kepada pembacanya sendiri. Untuk selanjutnya, penelitian dapat digunakan khususnya mengenai topik yang memiliki kesamaan dan dapat dikembangkan di penelitian selanjutnya. Baik, berikut landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya, Ellen. Yang selanjutnya, landasan teori. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan dan kinerja karyawan diperlukan suatu manajemen untuk mengelolanya. Yang seterusnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Terdapat beberapa macam tujuan sumber daya manusia menurut Ali Feitarizar tahun 2016, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kuantitas dan kualitas karyawan yang akan mengisi semua posisi di perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja sekarang dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada orang yang mengerjakannya. Yang seterusnya, kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Next. Pengukuran kinerja karyawan. Kinerja karyawan pada dasarnya diukur menurut minat organisasi, sehingga indikator dalam pengukurannya disesuaikan dengan kepentingan organisasi itu sendiri. Menurut Mondi, Noy, dan Premos pada tahun 2016, menyatakan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas pekerjaan. Kuantitas pekerjaan terkait dengan volume pekerjaan dan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh karyawan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan berkaitan dengan pertimbangan ketelitian, ketepatan, kerapian, dan kelengkapan dalam menangani tugas-tugas yang ada di dalam organisasi. Next. Next. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hasil kerja.
Kinerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, ketaatan. Kemampuan seorang pekerja untuk mematuhi segala ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan resmi yang berlaku, mematuhi perintah resmi yang diberikan oleh atasan yang berwenang baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang selanjutnya, reward. Reward merupakan atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh manajer dan hasil yang diperoleh, karyawan menerima upah atau gaji. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja karyawan, manajer memberikan insentif bagi pekerja yang dapat memberikan prestasi kerja melebihi standar kinerja yang diharapkan organisasi. Next. Jenis-jenis reward. Terdapat dua jenis reward, yaitu yang pertama penghargaan ekstrinsik, merupakan reward dalam bentuk finansial, materi, atau sosial dari lingkungan. Penghargaan ini merupakan penghargaan eksternal yang diberikan atas kinerja yang telah diberikan oleh karyawan. Yang kedua, penghargaan intrinsik, merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri seperti tanggung jawab, tantangan, dan karakteristik umpan balik dari pekerjaan itu. Penghargaan ini bukan bersifat materi atau finansial. Yang selanjutnya, tujuan pemberian reward. Terdapat beberapa tujuan pemberian reward, yaitu ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, dan disiplin. Yang selanjutnya, penghargaan sebagai alat manajemen kinerja. Pemberian penghargaan karyawan, beberapa cara manajemen kinerja dapat digunakan seperti gaji pokok atau tunjangan tetap. Tenaga kerja menginginkan gaji yang setinggi mungkin dan pekerja sesedikit mungkin. Tetapi perusahaan menginginkan sebaliknya, yaitu dengan gaji rendah dan jam kerja panjang. Next. Berikut ini adalah beberapa jurnal pendukung mengenai penelitian ini yang penulis rangkum dari artikel nasional dan internasional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, artikel dari Winda Srihasitusti dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan pada Bank. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja karyawan, sedangkan variabel independen digunakan pada penelitian ini adalah reward dan punishment. Hasil menunjukkan bahwa reward berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan punishment berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, penelitian dari Taba yang berjudul Taba pada tahun 2018 yang berjudul Mediating Effect of Work Performance and Organizational Commitment in Relationship Between Reward System and Employee Work Satisfaction in South Sulawesi, Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Structural Equation Modeling, yang disingkat sebagai SEM. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah work satisfaction, sedangkan variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah extrinsic reward system dan intrinsic reward system. Hasil menunjukkan bahwa efek mediasi prestasi kerja dan komitmen organisasi terhadap hubungan antara sistem penghargaan dan kepuasan kerja. Next akan dijelaskan oleh Wira. Oke, baik. Selanjutnya ini ada gambaran umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan ini berupa revenue point pada rentang waktu penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang berbidang pada marketing funding di BPR Dana Nusantara. Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan 8 karyawan yang berbidang marketing di BPR Dana Nusantara. Yang pertama, itu pada tahun 2017. Itu dapat dilihat karyawan 1 mendapatkan bonus pendapatan yaitu total 7.291.950. Karyawan 2 dengan total 7.849.200. Karyawan ketiga 6.575.000. Karyawan keempat 8.193.050 rupiah. Karyawan kelima 6.042.100 rupiah. Yang keenam 6.024.250 rupiah. Karyawan ketujuh 7.074.000.
Karyawan ke-8 6.691.850. Dan ditotalin itu total bonus yang didapatkan semua karyawan di PPR ini adalah Rp55.741.400. Nah, kita lihat di tahun 2018 ini mengalami kenaikan, di mana karyawan pertama ini mendapatkan bonus yaitu Rp8.904.800. Karyawan kedua Rp7.436.850. Karyawan ketiga Rp9.642.310. Karyawan keempat Rp8.821.000. Karyawan kelima Rp8.300.000. Karyawan keenam Rp7.345.930. Karyawan ke-7 Rp9.205.820. Karyawan ke-8 yaitu Rp7.116.650. Itu ditotalin total bonus yang didapatkan pada tahun 2018 yaitu Rp66.473.660. Di tahun berikutnya, di 2019, itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu di karyawan pertama mendapatkan Rp25.370.800. Karyawan kedua Rp9.084.050. Karyawan ketiga Rp10.259.250. Karyawan keempat Rp18.700.400. Karyawan kelima Rp6.728.460. Karyawan keenam Rp9.025.930. Karyawan ke-7 Rp7.570.650. Karyawan ke-8 Rp7.051.240. Ini ditotalkan total pendapatan bonus di tahun 2019 ini Rp93.790.780. Nah, selanjutnya di tahun 2020. Di tahun 2020 ini mengalami penurunan dalam penjualan, dalam pencapaian bonus, di mana karyawan pertama itu mendapatkan Rp7.406.200. Karyawan kedua Rp6.742.820. Karyawan ketiga Rp6.159.940. Karyawan keempat Rp7.755.390. Karyawan kelima Rp7.410.700. Karyawan keenam Rp8.557.820. Karyawan ketujuh Rp8.184.040. Karyawan ke-8 Rp8.378.000. Ini ditotalin pendapatan bonus 2020 yaitu Rp60.594.910. Nah, di analisa data ini kita dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan dari 2017 ke 2019 dan terjadi penurunan dalam penjualan di tahun sehingga terjadi PT BPR ini juga melakukan kenaikan dari tahun ke tahun karena kebijakan dari PT BPR ini dengan meningkatkan insentif atau bonus kepada para karyawannya dengan memberikan bonus tahunan seperti tiket jalan-jalan keluar kota dan makan bersama antar karyawan apabila target tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Erlinda. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari analisa kita ini yang meneliti tentang penelitian kuantitatif yang berupa sampel 8 orang karyawan pada PT PPR Dana Nusantara yang berbidang dalam marketing funding dengan menggunakan data sekunder.
Sesuai dengan data tabel yang di atas tadi, konsep extrinsic reward ini lebih berpengaruh ke performance karyawan dalam mengejar target daripada intrinsik yang terbuktikannya pada tahun 2017 sampai dengan 2019 ini, yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dalam pencapaian target pada tahun 2020, terjadi penurunan dikarenakan virus COVID-19 yang melanda. Jadi dari data yang di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 terdapat total pencapaian sebesar 55.741.400 dan di tahun 2018 dengan total 66.473.660 dan di tahun ke 2019 dengan total 93.790.780 dan di tahun 2020 dengan total 60.594.910. Jadi dari jumlah total di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari tahun 2017 ke 2019 terjadi peningkatan dan pada tahun 2020 terjadi penurunan. Jadi dalam analisis ini dibuktikan bahwa dengan adanya pengaruh ekstrinsi ini membuat karyawan lebih semangat dan termotivasi dalam mencapai suatu target. Next. Dan untuk sarannya, berdasarkan dari hasil analisis penelitian, penulis ini bermaksud memberikan saran bagi perusahaan maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu bagi perusahaan ini, perusahaan harus memberikan perhatian lebih terhadap segala aspek yang dapat memberikan pengaruh motivasi kepada karyawannya agar dapat menjaga kestabilan dalam bekerja. Dan untuk peneliti diharapkan lebih teliti dalam mengambil data pada karyawan dan melakukan banyak persiapan dalam penelitian agar terlihat lebih sempurna untuk penelitian selanjutnya. Dan bagi penelitian selanjutnya ini, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencari lebih banyak referensi baik dalam perusahaan maupun luar dan mengumpulkan lebih banyak informasi terkait employee performance maupun motivation tersebut. Oke. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dalam presentasi ini. Terima kasih, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas waktunya.